Kinerja IHSG pada hari ini setelah pemilu begitu sempat menguat cukup tinggi kemudian melemah dan ini juga menandakan hari kedua akhirnya IHSG kembali menguat begitu ya setelah mengalami pelemahan yang cukup dalam. Kira-kira kalau dilihat dari kinerja IHSG hari ini selain karena memang efek teknikal, sentimen apa saja yang mendorong penguatan IHSG hari ini? Silakan Mas Chandra. Kalau untuk hari ini sepertinya sentimen masih investor masih berfokus kepada inflasi PCE Amerika terus juga inflasi Indonesia yang nanti dirilis Jumat nanti. Jadi memang masih cenderung wait and see. Melihat juga keseluruhan walaupun memang cenderung menguat di hari ini tapi pergerakan IHSG masih cenderung sideways kalau dilihat secara menyeluruh ya. Masih bergerak di kisaran mungkin di 7.200 sekian hingga 7.300 sekian. Jadi memang walaupun memang kemarin beberapa hari terakhir cenderung terkoreksi tapi melihatnya juga masih cenderung sideways. Baik, bagaimana dengan kinerja IHSG di sisa pekan ini begitu? Mengingat hari ini hari Rabu, sisa 2 hari lagi, apakah memang IHSG akan melanjutkan penguatannya di sisa pekan ini? Kalau untuk menguat masih ada kemungkinan ya, tapi melihat apakah penguatan ini menyentuh level tertinggi barunya ini masih belum terjadi ya mungkin ya, karena memang mungkin masih menunggu apakah terutama di inflasi Indonesia ini masih sesuai target ataupun juga dari inflasi Amerika sendiri juga masih akan berada di jalur. Jadi memang masih menunggu data-data dari dalam negeri dan luar negeri. Terus juga mungkin juga dari efek sentimen dari defisit APBN terus juga transaksi berjalan juga masih mempengaruhi IHSG sendiri. Oke, baik. Selain sentimen wait and see dari para investor begitu menunggu sejumlah rilis baik dari luar negeri dan juga dalam negeri yang juga nanti akan terjadi di hari Jumat begitu ya, inflasi Indonesia yang juga ditunggu-tunggu oleh para investor. Ada juga sentimen dari di mana APBN di tahun 2025 ini terancam defisit yang cukup besar begitu persentasenya. Salah satunya adalah karena program yang dicanangkan oleh Paslon 02 Prabowo Subianto yaitu makan gratis. Kira-kira apakah memang sentimen ini berpengaruh juga terhadap kinerja IHSG pada hari ini dan juga beberapa waktu ke depannya? Kalau untuk dampaknya juga sepertinya ada ya, walaupun memang tidak sebesar yang mungkin diekspektasikan pasar. Jadi memang sentimen dari APBN ini pastinya juga akan terpengaruh terhadap pergerakan IHSG. Tapi melihat apakah pengaruh cukup besar, saya melihat masih ada mungkin tidak sebesar dari kondisi global sendiri sih. Oke, baik. Lalu selanjutnya yang menarik untuk dicermati begitu ya Mas Chandra dan juga pemirsa adalah di mana saham-saham perbankan terutama yang big caps nih. Pada beberapa waktu terakhir memang saham-saham big caps ini mencatatkan kinerja yang luar biasa positif begitu ya dan sudah tergolong over value terutama bagi investor retail. Bagaimana proyeksi Anda terhadap perbankan saham-saham yang memiliki kapitalisasi besar? Silakan Mas Chandra. Kalau untuk perbankan big cap terutama untuk bank-bank jumbo sendiri ini memang beberapa hari ini menguat ya, tapi melihat dari kinerjanya sendiri ini memang mungkin beberapa investor masih melakukan aksi profit taking mengingat juga di beberapa hari lalu mungkin setelah pemilu bahkan sebelum pemilu ini penguatan saham perbankan besar ini cukup tinggi ya. Jadi memang masih akan mematik aksi profit taking pasar di saham-saham perbankan jumbo sendiri. Terus juga mungkin dari beberapa valuasinya juga sudah berada di atas rata-rata industri, jadi memang sudah tergolong cukup mahal sih. Oke, baik. Itu terkait dengan sektor perbankan big cap. Lalu kita beralih ke sektor produsen batubara yang juga menarik untuk dicermati begitu melihat memang harga batubara di level global juga sedang naik dan juga ada sejumlah sentimen yang datang dari China dan juga India. Kira-kira bagaimana sentimen ini berpengaruh terhadap emiten-emiten produsen batubara di Indonesia? Kalau untuk saham-saham batubara saya melihat masih akan cenderung volatil beberapa hari ke depannya, walaupun memang mungkin di perangan hari ini atau kemarin sempat menguat, sepertinya masih bersifat sementara karena memang di tahun ini mungkin investor sudah mulai melakukan rotasi sektoral. Jadi memang ketika batubara ini menjadi penggeraknya cukup menarik di tahun lalu, ini sepertinya di tahun ini masih belum semenarik seperti tahun lalu sih. Jadi memang mungkin investor beralih rotasi sektor mungkin dari sebelum ke saham-saham energi termasuk batubara mungkin lebih ke teknologi atau mungkin ke perbankan.